Ketua Presidium RC, Sarbini Abdul Murad, menyebut Hamas meminta izin untuk menggempur pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Force alias IDF yang kini menguasai rumah sakit Indonesia di Gaza. Hal itu ia katakan saat orasi dalam aksi peringatan 100 hari genosida Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang bertempat di Jakarta. Sarbini Abdul Murad mengatakan dalam orasinya, ketika rumah sakit Indonesia diduduki oleh Israel dengan harapan Hamas tidak bisa menghantam mereka, akhirnya Hamas berpikir ulang untuk menghantam rumah sakit Indonesia itu. Maka Hamas meminta izin untuk menghantam IDF di rumah sakit Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan kalau IDF kerap menyasar rumah sakit di wilayah Palestina. Sejumlah tenaga medis terutama dokter bedah dan ortopedi disebutnya ditembak mati. Sarbini juga mengatakan bahwa rumah sakit Indonesia mulanya dituduh sebagai markas Hamas, sehingga IDF menguasai rumah sakit yang diklaim sebagai rumah sakit terlengkap di Gaza tersebut. Sarbini Abdul Murad mengatakan, dan hari ini kita meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar meminta rumah sakit kita ini bisa difungsikan kembali, yang merupakan rumah sakit kebanggaan Indonesia. Sarbini berharap rumah sakit Indonesia dalam waktu dekat bisa difungsikan serta direnovasi kembali. Karena saat ini kondisi rumah sakit Indonesia itu separuhnya telah hancur dan Sarbini menyebut butuh bantuan dana. Sarbini mengatakan, kita butuh bantuan dana yang besar untuk merenovasi rumah sakit Indonesia kembali. Rumah sakit Indonesia ini merupakan rumah sakit terlengkap di Gaza, yang artinya rakyat Indonesia telah memberikan yang terbaik kepada warga Gaza. Pasukan Israel sebelumnya menguasai dan menjadikan rumah sakit Indonesia di Gaza sebagai markas militer di tengah agresi mereka di Palestina. Kondisi itu terungkap dari Kepala Presidium Organisasi Relawan Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Sarbini Abdul Murad, saat konferensi pers di Jakarta. Selain sebagai markas militer, rumah sakit Indonesia juga digunakan sebagai perisai. Sarbini lantas mengecam tindakan pasukan Zionis yang merebut rumah sakit Indonesia dan menjadikan sebagai markas senjata untuk menyerang warga Gaza. Di balik itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, mengungkap penyebab bantuan kemanusiaan berupa kapal rumah sakit Indonesia tidak kunjung dikirim ke Gaza, Palestina. Zuhair menyebut pihak Israel terus menghambat dan melarang masuknya kapal rumah sakit dari Indonesia itu ke Gaza. Zuhair Al-Shun mengatakan, pada saat ini, seperti yang diketahui, bahwa memang masih cukup sulit untuk kapal tersebut masuk ke wilayah Gaza karena memang ada hambatan atau larangan dari pihak Israel. Zuhair juga mengatakan, pengiriman bantuan itu juga sekaligus sebagai bentuk solidaritas Indonesia yang terus konsisten membela Palestina. Pada sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Mesir meminta agar rencana Indonesia untuk mengirim kapal rumah sakit bagi rakyat Palestina untuk ditahan terlebih dahulu. Prabowo mengatakan Mesir beralasan saat ini masih banyak kapal membawa bantuan untuk Gaza yang berlabuh di perairan negara itu. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, menegaskan rakyat Palestina bakal terus berjuang hingga merdeka dan diakui sebagai negara berdaulat di tengah gempuran Israel. Zuhair Al-Shun mengatakan, rakyat Palestina tetap teguh, tetap sabar, dan tetap pada pendiriannya. Dan kami akan tetap berjuang dan akan tetap berjuang hingga kami mendapatkan kemerdekaan kami, hingga tanah Palestina kembali kepada pemiliknya, yaitu rakyat Palestina. Dari fakta yang bisa kita lihat, Zuhair mengatakan kini Israel tidak hanya melakukan agresi, melainkan berupaya untuk melakukan pembersihan etnis, atau dengan kata lain genosida, atau pembantaian. Ia juga menyebut negara Zionis itu tidak lagi memperhatikan hukum saat melancarkan segala perbuatan keji mereka terhadap rakyat Palestina. Berseberangan dengan itu, pemerintah Amerika Serikat melakukan serangan intensif ke wilayah Yaman sebagai respon atas serangan kelompok pemberontak Houthi ke kapal-kapal yang melintas di Laut Merah. Serangan pertama dilayangkan Amerika Serikat dan Inggris pada beberapa waktu yang lalu. Pusat Komando Amerika Serikat, CENTCOM, mengatakan bahwa lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi militan Houthi yang didukung Iran telah diserang di Yaman. Serangan itu lantas dibalas kelompok Houthi dengan menggempur kapal perang Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah.
Dan akhirnya pemerintah Joe Biden kembali melempar bom tambahan ke pasukan Houthi. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memperingatkan ia dapat memerintahkan serangan lebih lanjut jika Houthi tidak menghentikan serangan mereka terhadap kapal dagang dan kapal militer di Laut Merah, salah satu jalur perairan paling penting bagi ekonomi di dunia. Menanggapi hal ini, Houthi langsung bereaksi. Kelompok yang didukung Iran tersebut menegaskan serangan Amerika Serikat dan Inggris tidak akan menghentikan aksi mereka di Laut Merah. Juru bicara Houthi, Mohammed Abdul Salam, mengatakan kepada media internasional bahwa serangan terbaru Amerika Serikat yang menyasar basis militer di sana tidak memiliki dampak signifikan terhadap Houthi. Mereka bersumpah akan terus menyerang pendukung Israel yang melewati Laut Merah dan Laut Arab. Kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan aksi itu merupakan bentuk dukungan ke Palestina yang terus digempur Israel. Akibat penyerangan Houthi di Laut Merah membuat perusahaan pelayaran dunia ketar-ketir. Sebelum serangan langsung Amerika Serikat ke Yaman, mayoritas raksasa pelayaran dunia telah mengalihkan rute pelayaran Asia Eropa dari Laut Merah dengan memutar ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan.